Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Dia dan juga sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita datang pagi hari ini dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama kita mau katakan bahwa Dialah Allah pengharapan kita. Dialah Allah sumber kekuatan kita. Mari datang sembah Dia dan bersyukur kepada-Nya. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Biarlah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, semua yang bernafas boleh terus bersyukur dan menyembah Dia, meninggikan namanya Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kita sampai selama-lamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Selamanya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali dengan kekuatan dan semangat daripada Tuhan untuk memulai kehidupan kami yang baru. Biarlah Tuhan tolong kami sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami. Mohon Tuhan yang menjamah kami, mengurapi kami, supaya kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam menjalankan hidup kami yang penuh dengan tantangan, cobaan, dan ujian bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu topik firman Tuhan, yaitu berhentilah bersungut-sungut. Kita akan membaca dari Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu kali saya memberikan tugas kepada anak saya yang kecil, ya. Obre, kamu sekarang cuci piring, ya. Nanti sesudah itu sapu lantai. Nah, waktu saya memberikan tugas itu, apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, senangkah dia menerima tugas itu? Enggak. Dia langsung langsung membantah atau berkeluh kesah. Banyak amat, Pak. Aku nggak maulah kerjain semua. Aku capek nih. Nah, Bapak Ibu, ternyata seorang anak kecil begitu diberikan tugas, tanggung jawab untuk dia kerjakan, dia tidak senang. Ya, mungkin kita bisa bilang dia anak kecil. Ya, wajar aja dia bisa menolak semua itu. Nah, ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita pun kita dirundung dengan banyak sungut-sungut, keluh kesah. Terlalu banyak hal yang kita ucapkan karena kebanyakan pekerjaan, kelelahan kita, dan segala hal yang sedang menghimpit kita. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dari Filipi 2 ini, arti dari bahasa Yunani bersungut-sungut itu dari kata Yunaninya gongu somos, yang arti sebenarnya bukan sekedar mengeluh Bapak Ibu, tetapi menjurus pada satu tindakan yang memberontak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mengeluh itu berarti dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan kondisi yang dihadapi dia. Dan dia cenderungnya untuk melawan atau berbantah-bantahan kepada orang-orang yang memberikan dia tugas. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat orang yang bersungut-sungut di dalam Alkitab. Sebuah bangsa yang besar, ya, yaitu bangsa Israel. Waktu mereka dijajah di tanah Mesir, mereka bersungut-sungut dengan keadaan mereka. Pada waktu itu penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan masih mau mendengarkan keluh kesah mereka. Lalu diutuslah Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi ketika mereka sudah keluar di daerah sana, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ketika tentara Firaun menyerang mereka, mereka berkeluh kesah, berteriak-teriak, menangis-nangis. Kenapa engkau membuat kami mati di sini, Musa? Lebih baik kami mati di Mesir. Nah, itu satu hal. Setelah mereka nyebrang di laut yang terbelah itu, di satu padang gurun mereka berkeluh kesah lagi, bersungut-sungut lagi. Musa, kenapa engkau membawa kami ke padang pasir ini? Apakah engkau ingin kami mati di tempat ini? Itu seru mereka, ya. Kemudian mereka waktu makan mana, nggak cukup dengan mana. Mereka mau daging juga. Mereka berkeluh kesah. Mereka berteriak-teriak. Mereka memojokkan Musa. Bahkan mereka marah juga kepada Tuhan. Dan mereka juga bersungut-sungut dengan nasib buruk mereka.
Banyak sekali yang dilakukan oleh orang Israel karena situasi hidup mereka. Mereka bukannya melihat kebesaran Tuhan di mana 10 tulah sudah diberikan kepada bangsa Mesir. Tetapi mereka tidak menyadari kekuatan dan kuasa Tuhan. Bahkan mereka sudah melewati laut yang terbelah. Tapi mereka tidak melihat kekuatan dan kuasa Tuhan. Masih juga bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita menyadari bagaimana dengan kehidupan kita. Apa yang terjadi setelah masa pandemi yang kita lewati hingga hari ini, 2 tahun ini, sudah banyak tidak keluh kesah yang kita ucapkan. Bagaimana susahnya kita, bagaimananya kehidupan keuangan kita, rumah tangga kita, istri, suami, anak-anak kita, dengan kondisi yang tidak begitu baik yang kita hadapi, membuat kita kebanyakan bukan bersyukur, bukan berdoa, tapi kita bersungut-sungut. Nah, hari ini Tuhan bilang kepada kita, Tuhan ingatkan kepada kita, berhentilah bersungut-sungut. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan Filipi 2 ayat 14 dan 15 ini, memberikan satu pandangan kepada setiap kita. Dia juga sebenarnya ada posisi pada situasi yang sangat menyakitkan, suatu situasi yang tidak menyenangkan. Dia di dalam penjara, dia mengalami sesuatu penderitaan yang tidak terkatakan, yaitu duri dalam dagingnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap dikatakan di dalam Filipi, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menyadari keadaannya dan kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh dia. Tapi dia masih menuliskan bagian ini, menunjukkan apa? Supaya kita jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, atau di dalam komunitas kita. Tapi kita harus menghadapinya dengan kekuatan, dengan semangat, dengan optimis, dengan pikiran yang sehat, dengan emosi yang berkelimpahan. Maka membuat hidup kita jauh lebih baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kenapa Rasul Paulus memberikan satu pernyataan kepada kita kalau kita bersungut-sungut itu? Supaya kita tuh tidak beraib dan tidak bernoda. Ternyata dalam orang yang bersungut-sungut itu ada dosa yang mengintai. Ada sesuatu yang akan membuat kita dalam kondisi tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu ingat baik-baik. Kenapa kita sampai disebut akan berbuat dosa? Karena kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang memberikan kebaikan buat kita di tengah kondisi yang sangat tidak menguntungkan kita hingga pada hari ini. Bahkan mungkin di masa-masa yang akan datang. Tetapi kalau kita menyadari hal yang demikian, maka kita tidak akan memberikan kesempatan kepada dosa atau sesuatu noda yang akan menghampiri hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya apa? Kita bercahaya di depan banyak orang. Nah, jadi Rasul Paulus itu menyadarkan kita, Bapak Ibu, orang itu kalau melihat berkeluh kesah atau banyak bersungut-sungut tuh nggak enak dipandang orang. Bahkan orang jadi nggak suka dekat-dekat dengan kita. Ya, yang suka dengan kita ya mungkin orang-orang yang sama dengan kita posisinya. Ya, nah Bapak Ibu, Tuhan melalui Rasul Paulus ini mengingatkan kita, kalau kita bersungut-sungut, maka cahaya kita, kesaksian hidup kita, garam yang kita miliki, memberikan kesaksian itu tidak bercahaya sama sekali, tidak memberikan dampak rasa asinnya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak itulah akibat dari kalau kita bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan beberapa solusi kepada kita. Ya, saya lihat ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus. Sebenarnya masih banyak. 3 hal saja Bapak Ibu. Di dalam Filipi 4 ayat 8 Rasul Paulus
memberikan satu pernyataan yang penting buat kita, supaya kita jangan terlibat di dalam bersungut-sungut dari hidup kita, dari penderitaan kita, dari susahnya kita, dari kesulitan apapun yang kita hadapi pada saat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa Bapak Ibu? Rasul Paulus membawa kita kepada satu pemikiran yang positif, satu perasaan yang antusias, satu emosi yang sangat stabil, membuat kita akhirnya bisa menghadapi apapun yang kita rasakan pada saat ini, untuk bisa dilewati dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, tips yang kedua yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus, yaitu belajar mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Nah, jadi Rasul Paulus tidak bisa melakukan keluh kesah, ya, tidak melakukan sungut-sungut karena dia puas dengan apa yang dia miliki, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa aku di penjara Tuhan? Kenapa aku dianiaya? Kenapa aku akan mengalami kematian Tuhan? Ini gara-gara Engkau. Gara-gara Engkau yang memanggil aku menjadi rasulmu, memberitakan Injilmu. Ternyata tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tetap menyadari bahwa ini adalah bagian dari rasa cukup yang dia miliki. Nah, jadi Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, yaitu dia bersandar kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi dia tahu apa yang dialami pada saat ini, semuanya di dalam penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ingat bagian ini. Kalau kita mengeluh tentang orang tua kita, Bapak Ibu, ingatlah ada anak-anak yatim piatu yang tidak merasakan kasih sayang orang tuanya. Mereka sedang rindu, kangen dengan orang tua mereka, tapi mereka sudah tidak memiliki. Kenapa kita bersungut-sungut dengan orang tua kita yang mungkin tidak cocok dengan hati dan pikiran kita? Kenapa kita tidak bersyukur, tidak berdoa, Tuhan terima kasih untuk papa dan mama yang mungkin tidak cocok dengan kita, yang tidak jelas buat kita. Tapi itu membuat kita berhenti bersungut-sungut karena Tuhan memberikan orang tua buat kita. Ingat, saat kita mengeluh tentang anak kita, mungkin anak kita itu bandelnya luar biasa, nakalnya luar biasa, tidak taat kepada orang tua, membantah kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ada orang yang sudah menikah lama, mereka mengharapkan anak supaya hadir di tengah-tengah mereka. Ingat, mereka mengharapkan anak di dalam hidup mereka, tapi mereka tidak mendapatkannya. Kita yang sudah mendapatkan anak, malah kita sekarang stres, dampaknya negatif, bahkan kita mencela, mencaci maki anak kita. Berhenti Bapak Ibu. Ingat, kalau kita rasanya punya rumah yang kecil, terlalu kecil yang kita miliki, mungkin kita ngomel pada suami kita, atau kita ngomel kepada istri kita, karena kita tidak sama-sama bekerja mengumpulkan uang lebih banyak untuk mendapatkan rumah lebih mewah, lebih besar. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang tinggal di kolong jembatan. Apa yang harus kita keluh kesahkan? Apa yang membuat kita bersungut-sungut kalau kita sudah punya tempat tinggal yang layak, walaupun mungkin menurut standar kita masih tidak layak?
tapi sebenarnya sudah menjadi tempat tinggal yang baik. Ingat, sekarang ini kita berkeluh kesah tentang pekerjaan kita. Membosankan, menjenuhkan, tidak nyaman, tidak begitu baik di dalam pekerjaan kita. Tapi sekarang ada banyak orang yang tidak punya pekerjaan, Bapak Ibu. Mereka sedang mencari pekerjaan dengan susah payah. Perusahaan demi perusahaan, toko demi toko, mereka coba mengajukan diri untuk bekerja. Tapi satu pun belum mereka dapatkan. Kita yang sudah bekerja baik-baik, tapi kita masih berkeluh kesah, tidak puas dengan apa yang kita dapatkan. Entah gaji lah, persoalan dengan bos lah, persoalan dengan teman-teman lah. Banyak hal yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, ada sebuah kisah di tengah masa pandemi. Jadi ada seorang pemilik rumah makan. Dia sudah buka warungnya, ya, buka rumah makannya dari pagi sampai sore. Ketika dia lihat jam sudah menunjukkan pukul 5, sebentar lagi mau pukul 6, belum ada orang yang membeli. Sebenarnya dia bisa berkeluh kesah. Dia bisa bersungut-sungut. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan usahaku kayak begini, Tuhan? Aku kan masih punya karyawan. Aku masih punya keluarga yang membutuhkan ekonomi. Tuhan, kenapa Tuhan? Nah, dia bisa berkeluh kesah seperti itu. Tapi ternyata dia sebelum menutup, dia memuji Tuhan. Dia bersyukur. Dia menerima semua kebaikan Tuhan untuk hari ini adalah hari yang terbaik. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, seorang driver online, ya, seperti Gojek itu datang. Ci, saya mau pesan makanan, bisa nggak? Waktu Ci itu lihat wajahnya dari driver Gojek ini, dia juga merasa prihatin, sedih. Akhirnya dia bantu. Bisa nggak, Ci? Ya, bisa. Lalu dia siapkan. Di tengah dia siapkan masakannya, dia lihat driver Gojeknya. Lalu dia perintahkan kepada anak buahnya, bikinlah teh manis buat driver Gojek itu. Waktu dikasih minuman, driver Gojek itu sangat berterima kasih, bersyukur. Lalu dia bilang, saya sebenarnya sudah dari pagi belum dapat penglaris, tapi baru sore hari ini saya dapat. Dan si Enci ini terus masak dan dia siapkan juga untuk diri driver ini. Pak, ini bungkusan besar buat pemesan Bapak, dan satunya lagi yang kecil ini buat Bapak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, kita tahu hanya Tuhan yang terus memimpin kita, menyertai kita. Kalau kita bersungut-sungut, menguras energi kita, menguras emosi kita, membuat kita akhirnya tidak bisa kuat menghadapi ke depan hari-hari kita. Kita cenderung depresi, bahkan cenderung marah-marah. Tapi kalau kita berhenti bersungut-sungut, kita bersyukur, kita berdoa, kita memuji Tuhan, saya percaya firman Tuhan mengatakan kekuatan sukacita ada dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh diingatkan supaya kami berhenti bersungut-sungut Tuhan. Kami tahu Tuhan, memang kehidupan kami tidak mudah, tidak gampang Tuhan. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat kami, untuk kami jalankan bersama dengan Tuhan. Urapi kami semua. Tolong kami Tuhan, untuk menjalankan hari-hari kami ini dengan kekuatan dan semangat sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk pergumulan kita. Masalah keuangan kita atau apapun juga, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan.
untuk pergumulan kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Ada masalah keuangan, ada masalah rumah tangga, ada masalah pekerjaan, ada masalah relasi, komunikasi dengan anggota keluarga kami. Mungkin Tuhan, ingatkan kami supaya kami bisa menghadapi situasi ini dengan pertolongan, dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kalau ada dosa dan kesalahan kami, sadarkan kami untuk memperbaiki perkataan kami, perilaku kami. Tuhan tolong kami supaya kehidupan kami menjadi lebih baik lagi dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang berikutnya saudara, kita berdoa untuk situasi bangsa kita. Masalah ekonomi yang masih terus kita doakan supaya bangsa ini menjadi lebih baik. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong supaya ekonomi di bangsa ini semakin diperbaiki dengan lebih baik lagi. Melalui lapangan pekerjaan, melalui usaha-usaha, ataupun dagang-dagang, toko-toko yang ada di sekitar wilayah Indonesia ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Berkati Tuhan, supaya banyak orang bisa bekerja, supaya bisa banyak orang juga berjual beli. Tuhan yang pelihara semua. Terima kasih Tuhan, beri hikmat kepada Bapak Presiden kami, para menterinya. Tuhan berkati mereka untuk bekerja dengan maksimal. Dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk anak-anak yatim piatu dan para lansia, supaya Tuhan boleh pelihara mereka. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yatim Tuhan. Kiranya Tuhan terus memelihara mereka. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Apakah mereka di dalam keluarga angkat mereka, atau di tengah saudara mereka, ataupun di rumah-rumah panti. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kepintaran, hikmat, takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memelihara mereka dengan kuasa dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau juga berkati para lansia. Tuhan pelihara mereka di dalam usia yang sudah lanjut, tetap semangat, tetap diberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa untuk persiapan ibadah kita secara online maupun secara onsite. Bapa di surga, berkati Tuhan untuk ibadah kami pada minggu ini. Besok kami akan beribadah. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami, persiapkan diri kami, persiapkan persembahan kami Tuhan, supaya kami boleh memberikan pelayanan kami yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah kami. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk para pelayan Tuhan, WL musik, semua Tuhan berkati semua, sehingga mereka melayani Tuhan dengan baik, dengan hikmat dan serta penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami besok hanya untuk kemuliaan, keagungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan, kita sudah mengakhiri untuk ibadah doa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you.